Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tugas UTS. Dosen pengampunya adalah Dr. Haji Zainal Arifin, SHG MPDI, tentang mata kuliah metodologi dakwah fikih dakwah digital. Tugasnya saya itu menjelaskan poin pertama, balasan yang tertinggi bagi orang yang bersyukur dan siksaan yang tertinggi bagi orang yang enggan bersyukur. Yang poin kedua, peti mati setiap bernapas pasti satu saat napasnya akan berhenti. Kehidupan di dunia ini hanya tipu daya. Yang poin ketiga, itu ada rahmat Allah menyertai anak yatim. Saya akan menjelaskan poin yang pertama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Prasetyo, mahasiswa Pasca Sarjana S2 Unsika. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang balasan yang tertinggi bagi orang yang bersyukur dan siksaan yang tertinggi bagi orang yang enggan bersyukur. Sesungguhnya bersyukur kepada Allah adalah amalan yang tertinggi yang bahkan oleh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid dikatakan sebagai separuh iman. Dengan separuhnya lagi adalah sabar. Dalam buku Silsilah Amalan Hati, Al-Munajjid mengungkapkan, Allah telah mengagendakan perintah mengingatnya dengan perintah bersyukur kepadanya. Bersyukur secara pengertian bahasa yakni mengakui kebajikan. Adapun dengan istilah syakarotullah yang berarti mensyukuri nikmat Allah. Dalam arti lain, bersyukur mengandung makna berterima kasih kepada pihak yang telah berbuat baik atas kebajikan yang diberikannya. Adapun suratnya yaitu waqalilum minu ibadiyasyakur, artinya dan sedikit sekali dan hamba-hambaku yang bersyukur. Surat Al-Quran Surat Saba ayat 13. Adapun sebagian besar lainnya cenderung bersenang-senang dengan nikmat yang diperoleh. Namun, lalu bagaimana caranya agar kita pandai bersyukur? Ada dua perkara ya yang harus diutamakan. Yang pertama, mengenal nikmat, yakni menghadirkannya dalam hati dan meyakinkannya. Apabila seorang hamba sudah mengenal nikmat, maka dia akan beranjak ke tahap berikutnya, ialah mengenal Tuhan yang memberi nikmat. Kedua, yaitu menerima nikmat. Dia sadar bahwa nikmat tadi bukan lantaran keberkahan mendapatkannya, tapi hanyalah karunia dan kemurahan Allah SWT. Esensi bersyukur terletak pada perbuatan dan tindakannya kita sehari-hari. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 147, Ma yanfa'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakirun alima. Artinya, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Jadi azab dari Allah yang tidak terima seseorang atau suatu kaum karena perbuatan manusia itu sendiri yang kurang bersyukur atau enggan mensyukuri nikmat yang diperoleh kepadanya. Dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa Allah mengancam orang-orang yang menentang dan membuat kerusakan dengan suatu azab selain azab yang besar, dengan harapan mereka mau kembali dari kesesatan kepada ketaatan dan tersadarkan dari perbuatannya. Poin yang kedua, peti mati setiap bernapas pasti satu saat nafasnya akan berhenti.
kehidupan di dunia ini hanya tipu daya. Pertama, saya akan menjelaskan tak ada seorang pun di muka bumi ini mendapatkan semua yang diinginkan. Setiap kehidupan seseorang adalah milik Allah. Seluruh alam semesta ini milik Allah. Kita sebagai manusia ini juga milik Allah, akan kembali kepadanya. Kedua, dalam Quran surat Al-Imran ayat 145 yang menjelaskan sesuatu yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagian ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala di dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi, kita di dunia ini harus banyak-banyak bersyukur. Telah diberikan nafas, telah diberikan umur panjang, telah diberikan kesempurnaan. Oke, pasti ada kematian, adalah akhir, tapi bukan awal. Oke. Seperti halnya kehidupan, kematian seseorang mukmin juga membawa kebaikan. Dalam pandangan Allah, tingkatan istimewa menanti seseorang mukmin yang syahid saat berjuang karenanya, karena kesyahidannya adalah sebuah kemuliaan dan berkah yang memperbanyak balasan yang akan didapatkan di akhiratnya. Nah, mereka yang menjadi bagian masyarakat bodoh yang menjadikan kesenangan sementara di dunia ini satu-satunya tujuan hidupnya, menganggap umurnya yang panjang sebagian kesempatan untuk menikmati kesenangan dunia saja. Karena itu mereka melupakan Allah SWT dari hari pembalasannya. Mereka tidak dapat menangkap nilai waktu yang mereka habiskan sia-sia. Bagaimanapun juga seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Selanjutnya, poin yang ketiga, rahmat Allah menyertai anak yatim. Sejarah Nabi Muhammad SAW dilahirkan dengan keadaan yatim piatu. Baginda dilahirkan pada tahun gajah, yaitu tahun di mana Abraham al-Shram telah melanggar masuk ke kota Mekah dalam rangka percobaannya hendak menawan dan memusnahkan Al-Ka'bah atau Mekah Ka'bah. Namun demikian percobaannya telah menemukan kegagalan yang amat pahit di mana Allah SWT telah mengutus sekumpulan burung-burung ababil mencederai dan memusnahkan angkatannya itu. Peristiwa ini menyebabkan Rasulullah hidup semasa kecilnya tanpa mendapatkan kasih sayang dari ibu dan jagaan serta perhatian yang sewajarnya dari bapak. Lebih jelasnya lagi, Rasulullah ini adalah rahmat Allah untuk manusia sejagat. Allah sendiri telah menyebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya, dan tidak kami utuskan engkau Muhammad melainkan sebagian rahmat untuk alam sejagat. Surat Al-Anbiya ayat 107. Lalu dalam peristiwa pembedahan perut Rasulullah SAW semasa baginda tinggal bersama Halimah merupakan salah satu tanda kenabian dan tanda pemelihan Tuhan terhadapnya. Jadi, kalau bagi anak yatim, kita harus muliakan beliau. Demi apa? Keberkahan. Nah, di sini ada hadis riwayat Torani ya. Oke, dia membahas tentang demi Allah yang mengutus aku dengan kebenaran. Di hari kiamat Allah SWT tidak akan mengazab orang yang mengasihi anak yatim dan berlaku ramah padanya, serta manis tutur katanya. Dia benar-benar menyayangi anak yatim dan mengerti kekurangannya, dan tidak menyombongkan diri pada tetangganya atas kekayaan yang diperoleh Allah kepadanya. Ada firman Allah lagi, yaitu surat An-Nisa ayat 10. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim
itu secara zolim. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api dan menyala-nyala di neraka nanti. Tuh, sekian dari poin-poin yang saya jelaskan dari 1, 2, dan 3. Semoga bisa bermanfaat. Diambil eh, ringkasannya saja, dan itu penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Semoga diberkahi, diridhoi, semoga dilancarkan semua usahanya, dilancarkan semua pekerjaannya, semua kehidupannya, semoga sehat selalu, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.